Shalom Augers, apa kabar kalian semua? Pasti lagi on fire-nya bukan? Nah, yang on fire bisa mengikuti gerakan saya ya. Keep on fire. Nah, dipertahankan semangatnya dan antusiasnya untuk beribadah hari ini karena akan terjadi sesuatu yang besar ketika kita berantusias untuk mengikuti Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini bersyukur atas setiap kesempatan kita bisa beribadah meskipun masih mengikuti via online. Nah, teman-teman, mari persiapkan hati, minggirin dulu cemilan-cemilannya, minggirin dulu selimut-selimut dan bantal kesayangannya. Supaya sejak detik ini kita bisa fokus saja untuk menikmati hadirat Tuhan. Nah, sebelum ibadah dimulai, mari kita berdoa yuk. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kesempatan kami bisa menikmati lagi hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melawat kami dimanapun kami berada, dan Tuhan akan bekerja secara luar biasa karena hadirat Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Mengucap syukur Tuhan untuk segala kesempatan yang ada, berbicaralah, berkatilah, dan sungguh-sungguh Kau yang melawat, menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Come on, Amiyukat. Mari kita siapkan hati memuji Tuhan bersama-sama. Hanya kau, penjunanku, hidupku di tanganmu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur. mari semuanya angkat tanganmu. Aku milikmu selamanya. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Sama-sama serukan, hanya kau, penjunanku, hidupku di tanganmu, dan kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur. Aku milikmu selamanya. Sekali lagi, aku milikmu selamanya. Come on, ambilkan. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. saya mau lihat semuanya kalian di sana. Mari bertepuk tangan di sekolah bersama-sama. Siap-siap katakan sebab kau Tuhan. Come on. Sebab kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Sebab kau Tuhan, Ini iman kami Tuhan. masa depan. Mari semuanya angkat suaramu katakan sebab kau Tuhan. Sebab kau Tuhan,
kehidupan masa depan. Cerah membentang bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasihmu, sungguh ku kagumkan Engkau. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Semuanya sorakan haleluya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur, betapa besar kasihmu, sungguh ku kagumkan. Mari semuanya melompat kembali. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan. Seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan. Katakan, Yesus, Kaulah. Haleluya. Yesus, Kaulah Sungguh Kau segalanya. segalanya Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Shalom Army of God, welcome home buat kalian semua. Khususnya buat kamu-kamu yang baru pertama kali bergabung di Army of God Kalimantan. Nah, saya percaya bukan sebuah kebetulan kalian bisa terkonek di channel ini, karena Tuhan akan berperkara luar biasa dalam kehidupan kalian di ibadah hari ini. Nah, bagi kamu-kamu yang belum bergabung dalam komunitas rohani, saya mau ajak teman-teman untuk terkonek di komunitas sehat dan kece banget, yaitu Connect Group. Buat kamu-kamu yang sudah bergabung, mari terus bertumbuh, menjadi kuat, dan menjadi dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, di ibadah ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik dengan melakukan transfer ke nomor rekening gereja lokal di tempat kalian berada. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati yang terbaik, buka telinga kalian karena iman muncul dari pendengaran.
Oleh sebab itu, untuk persembahan yang akan diberikan dan juga firman Tuhan yang akan kita dengar, mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya nggak ada yang kebetulan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami lebar-lebar untuk Engkau berbicara dan Engkau yang memberi pertumbuhan atas setiap kami. Berkati Tuhan firman yang akan disampaikan dan kami juga akan memberikan persembahan, biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan dan terus sehat, keep on fire, and God bless you. Sungguh Kau segalanya Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau ada dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Nyanyikan bersama pujian ini, ku perlu Kau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Oh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan bersama. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kaulah segalanya Tuhan. Kami perlu Kau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Oh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Kau ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
andalkan, melebihi siapapun juga. Sungguh kami percaya padamu Tuhan, yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau yang diandalkan, oh, Kau satu-satunya Tuhan. Kami sembah Kau Allah, haleluya. Sikarala tahana maya ramaya syananana. Kau yang kami andalkan. Mari angkat suaramu menyembah Dia, menyembah Dia. Allah yang kudus, Allah yang kudus. Kau Alfa dan Omega, Kau Alfa dan Omega. Syakarala tahana maya ramaya syananana. Sungguh Kau yang kami andalkan, sungguh Kau Allah yang luar biasa. Angkat suaramu, agungkan Dia, agungkan Dia. Yesus yang layak terima pujian, Yesus yang layak terima pujian. Hirala tahanamu yang syananana. Haleluya, haleluya. Hirala namanya syananana. Haleluya. Sungguh Kau besar Tuhan, Kau besar Tuhan. Ya Yesusku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Kami rasakan Kau hadir memenuhi setiap hati, memenuhi setiap jiwa yang haus akan-Mu. Haleluya. Hirala tahana maya syaka maya rala tahana maya la maya la maya syananana. Oh, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami andalkan. Allah yang mulia, Allah yang mulia, Allah yang kekal. Engkau mulia Tuhan. Oh, sungguh Kau yang terbaik. Semua yang baik, semua yang kudus, semua yang mulia hanya bagi semua yang baik yang daripada-Mu. Kami sembah Kau Tuhan Allah, kami sembah Kau Tuhan. Oh, riala tahana moya syarana, hina makara moya syarana. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Amin. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang benar, amin, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu. Amin. Amin. Kau kuasai kami ya Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu atas kami. Kuasai pikiran kami. Kami persembahkan hati, pikiran dan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan, tenun kami. Engkaulah penulis hidup kami ya Tuhan. Biar kami mampu memikirkan perkara-perkara yang mulia. Tuntun kami ya Tuhan. Tulis setiap rencana indah-Mu di hidup kami. Ajar kami memahaminya ya Tuhan. Ajar kami mengerti kedalaman hati-Mu. Ajar kami agar tidak gagal mengikut-Mu ya Tuhan. Bentuk kami, Roh Kudus, beri kami haus dan lapar akan-Mu. Beri kami hati yang dengar-dengaran, hati yang mau diajar. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk mampu selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang mulia, yang sedap didengar dalam setiap musim di hidup kami, dalam setiap aspek di hidup kami. Bekerjalah, berbicaralah hari ini untuk kami ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Semua siap untuk mendengar firman Tuhan, mari katakan amin. Shalom semuanya. Nggak terasa, sudah hampir 4 bulan lebih kita ibadah secara online. Nggak sabar untuk segera ketemu kalian. Ketemu semuanya untuk kita bisa ibadah lagi offline. Bertatap muka satu dengan yang lain. Tapi pasti dengan aturan-aturan yang berbeda. Secara hati memang kita sudah nggak sabar kepingin ketemu. Tapi kita harus berhikmat. Kita harus atur semuanya dengan baik. Amin. Hari ini saya akan berkhotbah. Judul khotbah saya adalah Mazmur 57. Ini Mazmur, lagu ini ditulis sama Raja Daud ketika dia ada di dalam goa. Banyak orang itu kepinginnya sukses. Banyak orang kalau makan gitu misalnya, saya hari-hari ini sibuk, bukan sibuk ya, hobi saya baru lagi ditambahkan. Hobi yang tiba-tiba gak pernah muncul sepanjang seumur hidup saya gak pernah kepikiran. Tapi karena pandemi ini mau gak mau saya itu orangnya gak bisa nganggur. Akhirnya saya sibuk masak dan sebagainya gitu ya. Masih newbie sih.
Tapi dulu saya tuh mikirnya yang penting apa yang tampak di piring dah. Apa yang ada di meja itu yang paling indah. Tapi kita tuh enggak pernah mau repot lihat apa rahasia dapurnya. Demikian pula banyak orang kepingin sukses. Kepinginnya berhasil. Kepinginnya apa saja yang dipegangnya itu berbuah. Tapi mereka enggak pernah tahu rahasia dapurnya. Rahasia dapur itu selalu bau. Selalu penuh dengan air mata. Selalu sifatnya adalah membayar harga. Demikian pula kalau masak potong bawang bombay itu cowok pun bisa nangis loh. Mata saya itu air matanya gak cuma buat revival. Potong bawang bombay saya nangis. Potong bawang merah kadang nangis. Hidung saya kena cabai bersin-bersin. Dapur itu selalu gak enak. Demikian pula Mazmur 57 ini menggambarkan sebuah proses di hidup Daud yang tidak enak. Dari Mazmur 57 ini saya mengerti sebuah pelajaran hidup. Kemampuan kita untuk bisa berada di lembah yang paling bawah menentukan kemampuan kita untuk bisa berdiri di puncak gunung yang paling atas. Banyak orang kalau tanya, siapa mau berdiri di puncak-puncak gunung? Semua lambaikan tangan pasti. Siapa mau lewati lembah yang paling dalam? Enggak ada yang orang yang mau. Setiap orang sebelum dia naik pasti ada turunnya. Pasti ada saat-saat terendah di hidupnya. Demikian pula Daud hari ini. Mazmur 57, judul perikopnya, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. Saya ceritain dulu gimana background ceritanya sebelum pasal 57 ini muncul. Daud itu awalnya dia hidup tenang-tenang saja. Rutinitas hidupnya enak sekali. Dia main musik, gak mikirin makan. Yang penting adalah mikirin kambing domba, jagain kambing domba papanya aja. Sampai satu ketika ada seseorang yang datang ke rumahnya, yaitu Nabi Samuel, untuk mengurapi dia. Dia tidak pernah berharap loh. Dia yang masih muda belia umur 16-17 tahun itu, dengar seorang nabi yang spektakuler bukan di kotanya, tapi di negerinya. Di zamannya nabi ini viral banget. Dia diurapi, kamu jadi raja atas Israel. Bayangin ya, anak muda belia di siang bolong. Dia tidak pernah mikir apa-apa, dia tidak pernah mimpi apa-apa. Tiba-tiba dikasih sebuah mimpi, kamu akan jadi raja Israel. Wah, gimana itu coba? Nabi ini ngomong berdasarkan tuntunan Allah loh. Ini nabi bukan dibuat-buat, tapi benar-benar buat atas hidupnya Daud. Daud seneng banget. Sampai akhirnya janji itu seolah-olah sebelum pasal 57 ini muncul. Itu digenapi di hidupnya. Dia masuk dalam militer kerajaan Saul. Dia bunuh Goliat, terus dipercayai sama Saul, perang sana sini dia menang. Naik terus levelnya naik. Jadi komandan, jadi semua naik. Mulai dari prajurit biasa sampai karena naik tinggi. Jadi jenderal bahkan. Sampai bahkan Saul itu kasihkan anaknya yang cewek itu untuk Daud. Dinikahi, dia jadi mantu kerajaan. Bayangin, dalam hatinya Daud pasti gini, bentar lagi aku jadi raja. Tiba-tiba ketika dia pulang perang, rakyat bersorak-sorai, rakyat menyanyi begini. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, panaslah hati Saul. Akhirnya Daud dikejar-kejar sama Saul. Mau diapain? Mau dibunuh. Bayangin ya, dia dikejar-kejar. Waktu dia dikejar-kejar ini usianya mungkin 20-an tahun. Dia dikejar sama Saul tanpa sebuah alasan yang jelas. Dia tidak sedang kudeta Saul loh. Dia cuma lakukan tanggung jawabnya, dia bunuhi musuhnya Israel. Dia belain rajanya. Orang yang dia belain mau tusuk dia, mau bunuh dia, mau lempar lembik semuanya. Mau dilempar semuanya, Daud menghindar. Akhirnya Daud lari. Ketika dalam saat seperti ini, Daud lari tidak disebut berapa lama dia lari. Tapi ketika saya selidiki ini, saya baca ini. Sebelum dia lari, dia itu selalu dikecewakan oleh orang-orang yang dia anggap baik. Satu kali dia lari, dia sembunyi sebelum ke goa. Dia sembunyi, dia makan. Ada orang tahu, ini Saul, ini Daud di sini. Lapor sama Saul. Daud jadi buron lagi. Sampai akhirnya bahkan dia harus terpisah dari papa mamanya.
Dari keluarganya, dari kakaknya, dia terpisah semuanya. Papa mamanya pun tidurnya gak tenang. Pasti itu di sweeping rumahnya, di screening sama ajudannya, asistennya Saul. Pasti deh, di mana anakmu? Di mana Daud? Daud jadi buron, Daud gak bisa kontak lagi dengan orang tuanya. Sampai satu ketika akhirnya dia masuk goa. Papa, mama, keluarganya pun semuanya masuk ke dalam goa itu. Ketika di dalam goa itu, dia dalam sebuah keadaan yang tidak menentu. Di satu sisi dia ingat janji Allah. Tapi kenyataan yang ada, hidupnya semakin seolah-olah janji itu tak kunjung datang. Dan bahkan dia tidak mungkin bisa jadi raja. Bagaimana mungkin bisa aku jadi raja? Orang hari ini aku buron kok. Seluruh Israel menginginkan nyawaku. Dia bergaulnya sama siapa? Sama sekian ratus, 400 orang itu di Gua Adulam. Yang semuanya pecundang. Semua yang lari ke sana itu pecundang. Semuanya diburon. Bedanya Daud buron kelas kakap. Yang lainnya cuma debt collector aja. Diburon tagihan kartu kredit begitu aja. Semuanya lari minta tolong sama Daud. Ditolong sama Daud. Tapi satu ketika dia masuk dalam goa ini. Saya terkejut mendengar lagunya Daud. Banyak orang lihat Mazmur ini lagu ya. Iya lagu betul. Tetapi lebih dalam daripada itu. Mazmur tidak cuma sebuah lagu. Di dalam Mazmur itu ada sebuah transformasi hati. Ada sebuah perubahan sikap hati yang sedemikian rupa. Itu membuat saya amazed, gila ya. Ada orang yang hatinya sedemikian rupa bisa dibentuk sama Tuhan. Dan dia nggak keluar dari prosesnya Tuhan. Itu sama seolah-olah kayak begini loh. Orang lihatnya makanan, oh nasi goreng. Tapi orang yang bisa masak tahu, ini bawangnya enak. Ini kecap asinnya enak. Oh ini pas. Dia tahu komposisinya. Bayangin dia gula yang manis, garam yang asin, cabai. Dicampur semuanya. Rasa yang manis, asin, gurih begitu. Tiba-tiba jadi nasi goreng. Demikian pula Mazmur. Orang lihatnya lagu, saya lihatnya bukan lagu. Saya lihatnya ada ingredients di dalamnya. Ada 4 hal yang saya jumpai di Mazmur pasal 57 ini. Kita baca ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Daud tulis Mazmur 57 ini antara di Gua Adulam atau En-Gedi. Dalam keadaan dia buron sama Saul. Yang terucap pertama kali di mulutnya Daud. Dia ngomongnya, have mercy on me, O Lord. Kasihanilah aku ya Tuhan. Gila. Saya tulis yang pertama ini. Percaya penuh. Ini orang hebat banget. Kok bisa dia gak curiga sama Tuhan? Kalau saya ada di posisinya Daud, pasti saya akan ngomong gini. Tuhan, katanya aku akan jadi raja. Mana buktinya? Kok hari ini aku jadi buron? Hidupku tak tenang, tahu gitu aku jadi orang biasa saja. Aku tidak pernah kepingin masuk jadi militer. Tidak pernah ada di benakku, impian di otakku ini untuk aku jadi raja. Tapi kenapa kau bawa aku ke sini? Pasti saya begitu. Langsung seni drama saya keluar. Beda sama ini orang. Daud ngomongnya, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Ini orang hatinya percaya sama Tuhan. Dia ikut Tuhan, bukan ikut janjinya Tuhan. Dia ikut Tuhan bukan ikut karena tangan dan berkatnya Allah. Dia ikut Tuhan murni dia cinta sama Tuhan. Dia percaya semua yang baik, semua yang mulia, semua yang indah sedap didengar itu datangnya dari Tuhan. Dia percaya satu hal ini. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan di hidupku. Tapi kalau hari ini apa yang di depan matanya dia tidak berbuat salah loh. Daud masuk gua hari ini bukan karena dosa. Daud mengalami kesusahan hari itu. Bukan karena sebuah pengkhianatan. Bukan karena sebuah dosa moral atau apapun itu. Integritas apapun. Tidak. Kalau hari ini kita ada di sebuah posisi yang kita mengalami kesesakan bukan karena dosa. Jangan pernah curiga sama Allah. Punyailah sikap yang pertama ini. Percaya penuh. Daud ngomongnya, kasihanilah aku ya Allah. Dia tidak ungkit janji Tuhan loh. Katanya begini. Enggak. Dia kasihanilah aku ya Allah. Dia memposisikan dirinya jadi orang yang miskin di hadapan Allah. Alkitab berkata bukan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau kita miskin di hadapan manusia kita akan dihina pasti. Tapi kalau kita miskin di hadapan Allah kita akan dihibur sama Allah. Daud ini ketika dia ngomong
Dia ngomong, have mercy on me, oh Lord. Have mercy. Dia ngomong, Tuhan, maksudnya begini loh. Tuhan, aku gak punya apa-apa. Cuma Tuhan pertolonganku. Bukan kemampuan perangku, sekalipun aku bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Siapakah aku di hadapan Saul? Dan Daud, dia juga tahu posisinya di hadapan Allah. Dia ini cuma seorang hamba. Dan dia adalah raja di atas segala raja. Ada orang yang begitu dekat, seolah-olah dekat sama Tuhan. Aku ini loh sahabatnya Tuhan. Dia kehilangan respect sama Tuhannya. Ketika doa langsung Tuhannya ditolong. Tuhan, katanya begini, buktiin dong. Itu sikap hati yang tidak respect. Tuhan mengerti kedalaman hati kita, tapi di satu sisi ketika saya lihat ini. Tuhan itu sebut Daud orang yang berkenan loh. Orang yang berkenan di hati Allah, tapi Daud itu gak ngelunjak hatinya. Dia tetap punya respect, punya kekaguman. Dia tidak utarakan keluarnya. Yang pertama-tama yang dia utarakan adalah rasa percayanya sama Tuhan. Kok bisa saya ngomong begini? Karena dikatakan begini. Sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Siapa lagi pertolonganku kalau bukan Tuhan? Orang tuaku tidak bisa tolong aku. Panglimaku, komredku, orang sekerja dengan aku, tentara pejuang bersamaku, tak bisa menolongku, hanya Tuhan. Dan yang berikutnya, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Daud ini bayangin dia dalam keadaan getir hidupnya, dia mengalami kesesakan yang sedemikian rupa. Imannya tidak bisa nyampai, tidak bisa kepikiran bahwa iya aku pasti jadi raja. Ini orang benar-benar menunjukkan sisi fragile-nya, sisi rapuhnya dia. Dia ngomongnya begini loh, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Hebat ya, akan berlindung. Dia ngomong, Tuhan, kalau sampai ada apa-apa, aku cuma bisa minta tolong sama Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku. Padahal dia tidak yakin, dia selamat enggak, dia tidak yakin. Makanya dia bilang, tolong aku Tuhan. Dan berikutnya, sampai berlalu penghancuran itu. Ini orang kata-katanya, positif dia ngomongin kasihanilah aku, tetapi hidupnya itu dideras demikian rupa. Bum, 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 bum. Dikejar sana sini, dikata-katai sana sini. Dia dihasut sana sini. Banyak orang gak suka sama Daud, kenapa? Dia berhasil dalam karirnya. Pasti kanan kirinya kepingin Daud mati juga. Gak cuma Saul yang pingin dia mati loh ya. Banyak orang yang gak senang sama Daud. Makanya dia ngomong, sampai berlalu penghancuran itu. Ini menunjukkan bahwa Daud saat itu sedang dalam lembah yang paling bawah di hidupnya. Ini bentuk sebuah deklarasi hati yang hancur. Ini jadi begitu relevan sekali sama saya. Satu kali sebelum sampai kepada hari ini, beberapa tahun yang lalu. Ketika saya menjalani panggilan saya menjadi hamba Tuhan. Hidup saya penuh kekhawatiran. Bisa makan enak gak ya? Bisa nikah gak ya? Dulu sebelum nikah mikir bisa nikah ya. Setelah nikah bisa sekolahin anak gak ya? Bisa punya mobil gak ya? Bisa punya rumah gak ya? Bisa punya finansial yang terjamin gak ya? Saya takut luar biasa. Tapi di satu sisi saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya takut sama Allah. Maksudnya saya harus taat gitu. Karena ketika saya jadi hamba Tuhan, saya dapat nubuatan. Dan kok bener semuanya? Oh saya tidak boleh toh. Lari kayak Yunus begitu kan tidak boleh. Saya mau taat. Karena saya bukan dari background orang yang tidak cinta Tuhan. Bukan, saya cinta sama Tuhan. Tapi tanggung gitu loh. Kayak telur mata sapi itu setengah mateng. Gak mentah juga gak mateng. Sudah jegur tapi gak jegur sekalian. Saya ketakutan. Selalu saya punya plan B di hidup saya yang seorang pun gak tahu termasuk istri saya. Saya selalu punya backup plan begini. Kalau sampai gak cukup hidup saya akan lari jadi bisnismen. Saya selalu punya backup plan begitu dalam hati kecil ini. No one knows. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai satu ketika hati saya hancur, saya bilang, Tuhan aku kepingin setia dengan panggilan ini. Tapi aku khawatir Tuhan. Terus saya cuma ngomong, Tuhan saya ngomong begini. Tuhan sampai kapanpun yang namanya Jimmy ini tetap akan jadi hamba Tuhan. Saya tidak akan beralih profesi jadi pengusaha. Saya terus mau jadi pendeta. Saya mau terus melayani Tuhan. Saya doa, saya nangis begitu. Tapi di satu sisi saya cukup gak ya? Saya ngomong dengan hati yang desperate. Saya ucapkan itu dulu aja deh. Ketimbang saya mengikuti hati saya ucapkan itu supaya telinga saya dengar. Demikian pula Daud ngomong, sampai berlalu penghancuran ini aku tetap
tetap minta tolong Tuhan. Aku nak minta tolong siapa-siapa. Aku nak minta tolong raja lain. Aku nak minta tolong orang Gad. Aku nak minta tolong orang Filistin. Aku cuma minta tolong sama Tuhan. Dia percaya penuh. Enggak curiga. Adakah hari ini kecurigaan kecil aja di hati kita? Mungkin aku salah dengar suara Tuhan. Mungkin Tuhan salah utus orang ngomong di hidupku. Dan ayat yang ketiga, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Meterai demi meterai. Sudah dirap demikian rupa, dibungkus lagi. Dia berkata, diulang lagi, aku cuma percaya, cuma Tuhan yang bisa selesaikan ini. Masuk ayat yang keempat. Tulis poin yang kedua, jujur. Ayat keempat berkata seperti ini. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ayat yang keempat ini, mulailah Daud mengutarakan proposal di hatinya. Mengutarakan isi proposalnya. Kalau yang awal itu pendahuluan, banyak orang itu tidak mengerti etika menyampaikan pendapat, perasaan. Memang betul Tuhan itu mengerti isi hati kita, tapi seni untuk berkomunikasi dengan siapapun itu, termasuk dengan istri saya bahkan, saya tidak langsung bisa gini, aku maunya ini, tidak bisa. Saya harus punya yang namanya prolog. Ayat 2 dan 3 itu prolognya Daud. Daud tidak tiba-tiba ujuk-ujuk datang terus ngomong, Tuhan begini loh, enggak. Tapi bukan berarti Daud tidak ngomong loh. Ada orang berkata, sudahlah jangan tangisi masalahmu, doa aja. Minta kebangunan rohani, revival. Orang ngalami masalah kok diminta revival. Lihat ya Daud ya. Dia tuh begitu too good to be true gitu loh. Begitu realnya. Begitu nyatanya dirinya. Dia ngomong, dia hampiri Allah yang pertama-tama dengan sikap hati percaya penuh. Tapi di satu sisi dia tuh bisa ngeliat bahwa Allah itu tidak cuma minta supaya kita berdoa untuk kebangunan rohani. Berdoa untuk kita minta keselamatan jiwa-jiwa. Bukan. Tuhan itu rindu kita menyatakan isi hatinya. Punya relationship yang real sama Tuhan. Daud itu mencurahkan isi hatinya. Dia curhat di ayat yang kelima. Aku terbaring di tengah-tengah singa. Yang suka menerkam anak-anak manusia. Yang dimaksud singa di sini tuh bukan binatang. Memang Daud pawang sirkus begitu. Bukan. Kalau dia tidur sama singa pasti dia dimakan sama singa. Karena itu tugasnya Daniel, bukan tugasnya Daud menaklukkan singa, bukan? Keliru, nanti Tuhan bilang, hei Daud jangan tidur sama singa. Itu perannya Daniel, bukan kamu. Yang dimaksud singa di sini itu adalah orang yang sifatnya buas, yang mau bunuh dia. Dikatakan, yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Sebelum ada infotainment silet, Daud sudah disilet-silet sama rekan-rekannya. Sama orang Israel. Katakannya tajam. Sebelum ada netizen bahkan. Sebelum ada lambetit. Sebelum ada semua itu. Daud sudah dikata-katai. Dia tahu rasanya lidah yang tajam kayak apa. Yang menghantam jiwanya. Sekuat-kuatnya orang dikata-katai terus bisa lemah. Tapi lihat ya. Daud jujur. Daud curhat. Curhat itu tidak salah loh. Curahkan isi hati kita. Kita tidak senang sama orang, kita kepingin Tuhan apa, curahkan. Dia ngomong, Tuhan kirimkanlah. Dia berkata, memang Alkitab berkata pembalasan adalah haknya Tuhan. Betul, berkati musuhmu, betul. Tapi lihat ya, namanya orang curhat itu curahkan ya, jangan nanti dikoreksi, nanti salah. Masuklah dalam doa, nanti kita dikoreksi Tuhan jadi benar. Daripada kita semua diam-diam seolah-olah kuat. Enggak apa-apa, aku kuat kok Tuhan. Aku minta revival, berkati ini. Jujur aja sama Tuhan. Dia berkata begini loh. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Bayangin ya, dia bilang, tolong aku Tuhan. Dia bilang, berkati musuhku. Doanya Daud bukan gitu loh ya. Doanya Daud, celalah orang yang menginjak-injak aku. Jujur banget. Dia tuh gak takut disalah mengerti sama Tuhan. Hari ini banyak orang yang saya jumpai ya. Secara karir, secara luar kelihatannya sempurna sedemikian rupa. Tapi jiwanya rapuh. Jiwanya sakit. Banyak kebohongan yang ditutup-tutupi. Tidak apa-apa. Bahkan dalam pelayanan bisa naik sedemikian rupa. Bisa hebat. Tapi rapuh banget.
Ada orang yang dia lakukan banyak hal di hidupnya, tujuannya cuma satu. Cari pujian papanya. Tapi tidak dapat-dapat karena papanya sudah meninggal. Dia tidak berani jujur. Kenapa kok poin jujur ini begitu mengena di hati saya? Kalau kita mau jiwa kita sehat, nggak cukup cuma masuk hadirat Allah, nggak cukup. Kita harus jujur sama Tuhan. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Terbukalah, jujur. Semua orang butuh curhat. Siapa yang tak butuh curhat? Semua orang butuh curhat. Yesus ketika dalam gunung transfigurasi, ketemu sama Musa dan Elia. Yesus curhat loh, Yesus cerita sama Musa sama Elia. Tuhan curhat loh sama Musa. Nyesel aku ciptain orang Israel yang tegar tengku ini. Curhat perlu. Siapa bilang curhat tidak perlu? Perlu, cuma tempatnya harus benar. Jangan di media sosial. Nanti Anda jadi sial. Cerita di media sosial. Kenapa? Yang denger bukan Tuhan karena Tuhan nak main Instagram. Mas bro. Tuhan itu ngomongnya lewat doa. Memang dengan kita upload Instagram Tuhan mendengar gitu lebih keras. Oh, di repost banyak orang. Enggak. Curhat perlu, cerita sama Tuhan. Jujur aja apa adanya. Jangan takut. Dia Allah yang mendengar. Bukankah dia menampung air mata kita di kirbatnya. Ini bukan cuma air mata kebangunan rohani loh. Tapi sampai lukamu yang kau tangisi ditampung sama Tuhan. Gak sia-sia, semua curhatan kita gak sia-sia. Gak percaya kalau curhat ini membuat efek positif di hidup kita. Setiap kita kalau ada masalah, mau cewek mau cowok, kalau curhat pasti ujungnya lega. Sudah lega, lega. Gak perlu ditanggapi loh padahal. Saya dulu pernah ada orang konseling sama saya gitu ya. Teman baik, ini baik banget temennya. Ini sudah kayak saudara, kayak keluarga begitu ya. Dia cerita dari A sampai Z. Dari yang penting sampai gak penting. Tapi karena dia kepingin cerita, kuota ceritanya banyak. Sama-sama pria loh ini. Ya sudah, saya bilang, oh, oke. Saya loudspeaker gitu, terus saya baca buku begitu. Terus dia, Jim. Oh iya, saya gitu. Oh oke, oh ya thank you ya Jim, thank you ya sudah dengar. Oh iya sama-sama gitu. Lega dia. Saya dengar semuanya enggak? Ya lupa saya. Tapi hubungan kita baik, dia selalu cerita begitu. Padahal saya, oh ya gitu dah, saya cuma gitu. Demikian pula ngomong sama istri saya. Saya tuh gak ngerti-ngerti dulu awal-awal pernikahan. Istri tuh ngomong apa selalu saya kasih feedback. Bukankah orang kalau bertanya A itu berarti butuh respon. Ternyata enggak. Orang curhat itu gak butuh respon, butuhnya didengar. Kenapa? Lega dia. Demikian pula Daud. Dia curhat sama Tuhan. Gak apa-apa. Kita curhat jujur aja sama Tuhan. Tuhan aku gak suka hati loh sama ini. Aku marah loh sama ini. Sekalipun Tuhan jangan marah. Aku marah loh Tuhan. Gak apa-apa. Curhat aja. Tapi lihat di ayat yang ke-6. Disinilah yang membedakan Daud dengan banyak orang. Banyak orang cuma curhat berakhir dengan nangisi masalahnya. Lega gak? Lega. Terus gak ada yang berubah. Makanya doa gak boleh cuma sekedar menangisi masalah. Boleh nangisi masalah. Tapi ada tapinya. Ayat yang ke-6. Berikutnya adalah pengagungan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ayat yang ke-6 itu ada turning point-nya. Setelah dia curhat, berikutnya Daud memuliakan Allah. Dia membesarkan Allah. Dia memuji Tuhan. Dia mengagung-agungkan Tuhan. Nggak cuma segera curhat-curhat terus. Kalau curhat, kapan aku nikah? Siapa yang mau sama aku? Aku begini, aku ini orang Malang. Biasanya kita nyanyi. Betapa malang nasibku tinggal di negeri orang. Itu loh. Lagu-lagu dangdutan yang begitu itu loh. Nangisi kayak begitu, ambil tali, bunuh diri. Nggak akan ada breakthrough. Nangis setelah nangis, puji Tuhan. Besarkan dia. Jangan cuma menangisi curhat aja. Ketika apa yang terjadi ketika seseorang mengagungkan Tuhan. Banyak pendeta bahkan banyak pemimpin berkata. Ketika kamu ada masalah, sembah Tuhan. Sembahlah ketika kamu tidak bisa nyembah, itu saat yang paling tepat untuk nyembah. Betul, itu tidak salah loh. Tapi kalau kita lihat lebih jelas di sini ya. Tuhan ngajarinya lewat kehidupan Daud. Bukan begitu. Pertama-tama Daud itu tidak nyembah Tuhan loh. Daud dalam keadaan tertekan begitu disuruh nyembah Tuhan. Coba kalau itu disuruh nyembah Tuhan. Langsung di ayat yang kedua dia ngomong gini. Tinggikanlah dirimu. Buktinya di ayat yang kedua dia ngomong apa? Kasihanilah aku ya Tuhan. Ketika kita masuk dalam hadirat Allah. Menyembah Tuhan.
itu tidak bisa cuma dengan pikiran saja. Tapi pikiran, hati, dan roh kita harus sinkron, harus inline. Ini proses ayat 2, 3, 4, 5, 6. Itu proses menyamakan, membuat AM/FM-nya hati, pikiran, dan roh kita itu sama. Supaya apa? Supaya kita dapat mengecap hadirat Allah. Supaya kita, doa kok berat ya? Supaya tidak begitu. Kenapa kok berat? Mungkin saja hati, pikiran, dan roh kita tidak sama. Tidak sinkron. Daud sinkronkan itu. Setelah ayat yang ke-6 dia besarkan Tuhan, agungkan Tuhan. Dampaknya apa ketika seseorang mengagungkan Tuhan? Ayat yang ke-7. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Dia sedang ngomong, aku ini gak berdaya, kalah sama mereka. Berikutnya, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya, selah. Coba, ayat yang ke-7 ini, apakah Saul sudah mati? Belum. Bahkan di Mazmur pasal yang ke-57 ini Saul masih jadi raja. Tapi Daud kok bisa bilang mereka sendiri jatuh ke dalam lubangnya. Disinilah dampak pujian dan penyembahan. Ketika kita mengagungkan Tuhan, kita punya sebuah kekuatan yang baru. Makanya kita, barang siapa menanti-nantikan Allah, dia akan memperoleh kekuatan yang baru. Dia tidak semakin lemah. Dia berjalan menuju ke Sion. Semakin lama semakin kuat. Dia terbang tinggi bagi Raja Oli. Kenapa? Karena dia menemukan kekuatan sejatinya hanya di dalam Tuhan. Ketika dia mengagungkan Tuhan. Membesarkan Tuhan. Ketika Daud memuji dan membesarkan Tuhan. Dia arahkan fokusnya kepada Allah. Dia gak lihat lagi masalahnya. Masalahnya ada gak? Ada. Tapi dia bisa ngeliat kayak Tuhan lihat. Dia dapat karunia iman. Tiba-tiba jadi kuat sedemikian rupa. Keadaannya masih sama, kondisi sekelilingnya masih sama, tapi hatinya berubah jadi jauh lebih kuat. Terbukti dia bisa berkata-kata yang positif, kata-kata iman padahal ini belum terjadi. Di ayat yang ke-8. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Maksudnya siap apa ini? Disinilah saya mengerti. Daud itu ya, ketika dia masuk hadirat Allah, itu saya analogikan kayak orang punya rumah. Pertama kali kita harus masuk gerbangnya dulu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Setelah masuk gerbangnya dia masuk ruang kudus. Baru masuk ruang maha kudus. Dia tidak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk buka pintu ajaib begitu. Langsung masuk ruang maha kudus. Aku siap. Daud pun yang dikatakan sebagai seorang penyembah Allah. Untuk masuk ke hadirat Allah. Dia butuh yang namanya proses. Kalau hari ini kita 5 menit kita berjuang, kita belum masuk hadirat Allah. Belum benar-benar merasakannya. Saya tidak ngomong di sini cuma perasaan by feeling. Tapi benar-benar Daud ngomong hatiku siap. Itu hatinya kerasa, aku siap. Nggak bisa cuma sekedar nyanyi gitu aja. Sudah aku sudah saat teduh. Nggak bisa. Sampai benar-benar connect hati, pikiran dan roh kita. Daud butuh waktu. Di ayat yang ke-8 dia berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Maksudnya siap apa? Dia berkata, siap untuk dikoreksi sama Tuhan. Siap untuk menikmati hadirat Allah. Siap untuk bersuka cita. Di ayat yang ke-9, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Wow, keren banget bukan? Ayat 7, 8, dan 9 itu dampak daripada ayat ke-6. Ketika seorang mengagungkan Tuhan, nyanyi dulu. Jangan tunggu hatimu siap baru puji Tuhan. Agungkan Tuhan terlebih dahulu. Nanti hatimu akan mengikutinya. Jangan nyembah Tuhan cuma by feeling. Kita nyembah Tuhan karena iman. Bukankah Daud ngomong di ayat yang ke-7 tadi. Musuh-musuh itu akan jatuh sendiri ke dalamnya. Dia ngomong by iman, by faith. Bukan by feelings. Di sini letak kekuatan Daud. Gak kaget. Kenapa dia bisa jadi raja yang begitu kuat. Tak ada seorang pun musuh yang bertahan di hadapannya. Karena ketika dia di dalam lembah yang paling bawah di hidupnya. Responnya benar. Apakah respon kita hari ini benar? Ketika kita ada di dalam lower ground di hidup kita. Daratan yang paling rendah. Ketika dia puji Tuhan, imannya muncul. Dia berkata seperti itu. Dan yang tidak kalah daripada itu. Dia siap menikmati. Bayangin ya. Ini ada sebuah keadaan yang 180 derajat berbeda. Ayat 2. 3 dan 4 itu kayak orang yang sedang meratap
yang nangis. Beneran, ini bukan drama loh ya. Ini ada sebuah perubahan transformasi. Di ayat 2, 3, dan 4 itu. Daudnya tuh benar-benar hancur. Terbukti bukan, dia berkata sampai berlalu penghancuran ini. Dia sudah negatif aja. Dia sudah netting. Negative thinking gitu loh. Sudah mikirnya mati aku pasti. Dia bilang sampai berlalu penghancuran ini. Aku tetap berharap sama Tuhan. Tapi lihat ya. Perubahannya apa? Terjadi turning point-nya di mana? Ayat yang ke-6. Ketika dia berkata, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dia drop. Ketika masuk hadirat Allah, betul lupakan masalahmu, betul lupakan. Tapi kan kita tidak bisa lupa gitu aja. Cerita. Taruh itu di bawah kaki Tuhan. Lega, setelah itu baru tinggikanlah dirimu. Dia ngomong, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Daud nyanyi begitu. Ketika dia nyanyi lagi, tinggikan dirimu, dia ulangi lagi itu. Tiba-tiba dia jadi kuat. Dan berubah di ayat yang ke-8. Dia gak cuma berkata hatiku siap, dia gak cuma Tuhan aku siap. Tuhan aku siap menikmati hadiratmu. Tapi di ayat yang ke-9 tiba-tiba dia jadi orang yang setelah tangis-tangisan kayak dia di jasa tangis-tangisan begitu. Tiba-tiba dia bersuka cita dan berkata, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Ini orang bukan schizofrenik loh. Ini orang bukan kepribadian ganda loh. Ini bukan masalahnya tuh halusinasi. Oh cuma sementara terus diangkat dihapuskan. Enggak, dia tetap di dalam goa. Dia tetap lihat Scorpio mungkin. Dia tetap lihat laba-laba. Dia tidak tidur di dalam istananya. Dia tetap mungkin karena coronavirus ini. Dia lihat semuanya terbentur tembok dan sana sini. Tetap ada karantina di rumah. Tapi tiba-tiba dia hatinya bisa bersuka cita. Jiwanya tidak sakit. Tidak ada trauma di hidupnya Daud. Kok bisa Daud tidak ada trauma di hidupnya? Tadi itu loh. Pertama percaya penuh. Yang kedua dia jujur. Dia curhat. Ketika seseorang jujur di hadapan Allah. Pasti dikoreksi sama Tuhan. Pasti dibenarkan sama Tuhan. Tapi Tuhan paling pintar koreksi seseorang. Ketika Tuhan koreksi seseorang, Tuhan tidak pernah tunjuk begini. Kamu salah. Ya kan, I told you. Diulangi lagi. Tuhan tidak pernah begitu. Dia tampung, iya. Gimana perasaanmu? Ya, dipeluk sama Tuhan. Setelah itu Daud berubah. Daud puji Tuhan, pengagungan. Setelah dia agungkan itu, dia punya iman, kekuatan yang baru. Disinilah ayat 8 dan 9 yang namanya seni menyembah. Bagaimana bisa dia berkata, aku siap tapi di satu sisi ada masalah. Ketika kita ada masalah, kadang kita, sudahlah nanti dulu doanya, aku selesaikan dulu masalahku. Gak bisa aku disuruh doa kayak begini. Ini caranya. Daud berkata di Mazmur yang lain, dia berkata sebenarnya, ketika dia dalam masalah, aku bisa terpejam dan tertidur. Dan ketika aku buka mata, aku memandangmu, aku puas. Wow, hebat nih orang. Dia ada masalah, dia dikejar hutang, nyawanya mau dibunuh dan sebagainya dan sebagainya. Dia tidur di gua tidak dengan kasur king coil, tidak dengan serta dan teman-temannya. Tapi dia bisa tidur tuh. Bisa gak? Orang ya, kalau ada masalah bisa tidur, cuma ada dua jenis. Yang satu mabuk, yang satu dalam hadirat Allah. Anda yang mana? Anda yang mabuk atau Anda yang masuk hadirat Allah? Kenapa banyak orang mabuk-mabukan? Karena banyak masalah. Dia kira, oh selesai. Dia mabuk kan, dia fly. Terus hangover, terus bangun pusing kepalanya begitu. Daud enggak, Daud tetap bisa tidur. Curhat. Dia ngalami kayak gini bukan cuma 1-2 hari. 14 tahun dia nantikan janji Allah. Tapi hatinya tidak semakin pudar. Imannya tidak semakin melemah. Apinya tidak semakin pudar. Hatinya terus berapi-api. Terus hidup benar di hadapan Allah. 14 tahun dia tidak jatuh dalam dosa. 14 tahun. Dalam goa demi goa. Dia nyanyi cuma begini aja. Dia tidak ngomong kapan. Kapan visiku digenapi. Kapan. Dia tidak begitu loh. Dia cuma ngomong. Dia tidak mau sok tahu sama Tuhan. Daud ini tidak sok tahu loh. Dia bilang, enggak aku pasti baik-baik saja. Dia tidak bilang begitu loh. Tak ada satu pun dikatakan aku akan baik-baik saja. Tidak. Dia cuma bilang, kasihanilah aku ya Tuhan. Have mercy on me. Aku ini bukan siapa-siapa. I'm nothing without you. I'm nothing. Aku gak bisa. Tolong aku ya Tuhan. Tolong. Terus dia curhat. Dan ayat yang ke-10 sebentar lagi saya selesai.
pemain musik bisa siap-siap. Yang ke-10, tulis. Ayat yang keempat. Poin yang keempat, ayat yang ke-10 maksud saya. Ucapan syukur. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ayat yang ke-11. Sebab kasih setiamu besar sampai selangit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Catat ini baik-baik. Ketika Daud bersyukur bukan karena janji Allah. Daud bersyukur bukan karena musuh-musuhnya rebah. Daud bersyukur bukan karena dia ada di dalam goa. Daud bersyukur bukan karena ada masalah. Siapa yang bersyukur karena ada masalah? Orang kalau bisa bersyukur, ada masalah bersyukur. Kemungkinan dia henghong. Mungkin loh ya. Enggak, Tuhan enggak ajari kita ucap syukur kamu ada masalah. Enggak. Daud bersyukur bukan karena masalahnya. Daud bersyukur bukan karena harapan atas jawaban doanya. Daud bukan orang yang klaim-klaim. Oh, aku akan berhasil. Dia tidak bersyukur. Dia bersyukur karena apa? Karena kasih setiamu. Kita bersyukur dari alasan kita bersyukur. Bukankah kita harus cari alasan untuk kita bersyukur, bukan? Paling sederhana dan mutlak untuk kita wajib bersyukur. Adalah karena kasih setia Tuhan. Sampai hari ini dia pelihara kita. Sampai hari ini kita masih punya nafas. Sampai hari ini kita masih lihat matahari. Sampai hari ini kita masih merasakan hadirat Allah. Di sanalah kekuatan kita. Di sanalah kita bersyukur. Syukur itu landasannya harus jelas. Gak boleh cuma katanya disuruh bersyukur. Alkitab ngomong ucaplah syukur senantiasa. Mengucaplah syukur. Bersyukur Tuhan, thank you Tuhan. Kita harus ngomong thank you-nya itu harus ngalir keluar dari hati. Dia bersyukur. Hanya karena Tuhan menyertainya. Hari ini saya bersyukur kenapa? Karena Tuhan masih berbicara di hidup saya. Masih ada mana yang saya dapat. Masih ada rema, ada logos. Yang ketika saya baca firman, tiba-tiba firman itu hidup dan koreksi saya. Ketika saya saat teduh saya baca ini. Saya tahu, aku harus jadi pribadi yang boleh curiga sama Tuhan. Ikut Tuhan bukan karena janji Allah. Tapi ikut Tuhan karena Tuhan itu baik. Ya, Yesus baik. Siapa bilang ikut Tuhan selalu naik ke gunung? Ya, kita bacanya sampai akhir begitu. Akhirnya kita tahu bahwa semuanya selalu Daud diangkat naik. Tapi hari itu, di Mazmur pasal yang ke-57 ini, Daud belum di atas gunung. Saudara-saudara, Daud masih di dalam goa. Kita tuh tidak perlu mengiman-imani sesuatu. No need. Imanku tak perlu besar. Iman sebesar biji sesawi, kecil banget. Kayak butiran debu begitu. Yang kita perlu adalah kita percaya. Makanya saya tulis percaya penuh sama siapa? Sama Tuhan. Supaya iman kita tidak digugurkan sama iblis. Terkadang janji Allah perlu digenapi di hidup kita itu membutuhkan waktu. Perlu waktu untuk digenapi. Pertanyaannya ketika waktunya belum tiba, apakah kita menjadi pudar kepercayaan kita? Makanya Alkitab ngomong begini bukan, berbuat baiklah. Supaya apa? Supaya ketika pada waktu kamu menuai, kamu tidak jadi lemah. Teruslah bersyukur. Ini Mazmur 57. Jadi sumber kekuatan. Saya jadi ngerti gimana caranya masuk hadirat Allah. Gimana caranya menikmati hadirat Allah. Di ayat ke-12 yang terakhir. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Setelah dia bersyukur, dia puji Tuhan lagi. Worship, penyembahan itu tidak cuma sekedar curhat. Kalau cuma sesi curhat, itu namanya komplain. Semua orang butuh konselor. Yesuslah penasihat ajaib kita. Dialah konselor ajaib kita. Kita perlu datang apa adanya di hadapan Allah. Nyatakan isi hati kita. Menikmati keindahannya. Jangan bawa problemnya, tapi hebat ya. 4 poin tadi itu. Yang saya lihat, saya temukan dari Mazmur 57. Tidak bisa dibalik-balik. Kalau dibalik-balik, susah. Coba. Ayat yang pertama itu. Daud tiba-tiba ngomong, tinggikanlah dirimu. Dia bisa Daud ngomong tinggikanlah dirimu. Tapi hatinya
bertolak belakang dengan pikirannya. Gak bisa. Seorang penyembah yang benar, itu hanyalah ketika dia menyembah, hati, pikiran, dan rohnya siap. Kita tuh bisa ada di dalam suasana penyembahan begini, tapi jiwa kita gak siap, roh kita gak siap. Akhirnya orang di sekeliling kita, kanan kiri kita, nangis-nangis di lawat Tuhan. Terus kita tuh begini. Bosan, kapan selesai ya? Kapan selesai ya? Panggilan war menantiku, PUBG menantiku. Bisa begitu? Kenapa orang enggak bisa lama-lama sama hadirat Allah? Dia lupa caranya. Banyak orang mikir, orang Kristen tuh aneh. Ada masalah malah suruh nyembah-nyembah Tuhan. Susah mau nyembah. Hei, siapa yang disuruh nyembah? Daud lihat kayak begitu. Daud curhat dulu. Tuhan itu tidak cuma sekedar disembah. Dia gak kayak Zeus yang butuh disembah. Disembah tambah lama tambah kuat. Ceritanya itu loh, film itu loh. Apa itu, Hercules atau apa itu. Enggak. Tuhan itu Allah yang begitu real. Dia mengerti hati kita. Amin. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Kita siapkan hati kita. Kita masuk hadirat Allah. Nyanyikan satu lagu. Oh Tuhan. Bawa kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Hai jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada Taruh kedua tanganmu di dadamu. Hai jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Hai jiwaku, hai jiwaku, Dia angkat bebanmu. pujilah Tuhan, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Ya, yang mengerti, Dia peduli. kasih-Nya Tuhan. Datanglah, hampiri Allah. Janganlah takut. Datanglah apa adanya. Nyatakanlah isi hatimu kepadanya. Semua indah pada Dia Allah yang menghiburmu. waktunya. Dialah menara perlindungan, kubu pertahanan. Oh, rabasyaka baba. Pujilah Tuhan, Dirabakabaya tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Sekali lagi, hai jiwaku. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang
kekuatan Allah. Terimalah kekuatan yang baru. Biar Allah menguatkan otot-otot rohanimu. Ketika dalam jiwamu, dalam titik terendah di hidupmu, milikilah respon yang benar. Pada waktunya, semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Angkat tanganmu, agungkan Dia. Dia terlebih besar. Ku kagum Dia terlebih besar dari setiap permasalahan kita. Dia terlebih besar dari setiap goliat yang kita hadapi. Dia terlebih besar daripada setiap sakit penyakit yang kita hadapi. Dia terlebih besar daripada setiap keterbatasan yang kita hadapi. Perekonomian yang kita hadapi. Dia jauh terlebih besar. Agungkan Dia. Yes. Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat Akan Engkau. Ku kagum hormat Akan Engkau. yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah Yang layak dipuji. Ku kagum sekali lagi. akan Ku kagum. Ku kagum Ku kagum hormat akan. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, pandang ke surga. Nyanyikanlah ini. Agungkan Dia dan besarkan Dia. Kau Allah Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Siara lebar, mari kita berbahasa lidah, siaka beral, mari kita sembah Dia. Siara lebar. Kiara bara. Kau layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Siapa bara. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar. Siapa Kiara bara. Tembok-tembok musuh dihancurkan. Siapa bara. Kiara bara. Kau yang berbeban berat dan letih lesu, saya merasakannya. Aku merasa sampai kapan ini berlalu?
Saya tidak tahu kapan berlalunya. Apa yang terjadi di hidupmu. Tapi Tuhan berkata dengan jelas. Aku memberikan kekuatan. Justru dalam kelemahanmu lah. Kekuatanku nyata, kata Tuhan. Terimalah kekuatan Allah. Aku menghardik kecemasan di dalam nama Yesus. Biar ada kelegaan yang supranatural itu. Yang adikodrati diberikan atasmu. Dia tampung air matamu. Dia gantikan air matamu. Duka cita jadi tari-tarian, jadi sukacita. Terimalah kekuatan. Terimalah penghiburan Allah. Terimalah kesembuhan. Ada orang yang sakit. Bukan fisiknya yang sakit. Tapi yang pertama-tama karena jiwanya sakit. Dan itu berdampak ke fisiknya. Terimalah kesembuhan karena Tuhan memulihkan jiwamu. Dia merestorasi jiwamu. Semuanya baik-baik saja. Ketahuilah. Rencanaku bukanlah rancangan kecelakaan. Tapi damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh pengharapan. Aku Allah yang pegang hidupmu. Engkau di tanganku. Engkau di tanganku. Semuanya baik-baik saja. Terimalah. Terimalah kekuatan yang baru. Terimalah di dalam nama Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ada terobosan kerohanian. Ada sebuah sumbat yang diangkat. Yang dirimu yang mengetahuinya. Saya tidak dapat terjemahkan. Tapi ada sebuah breakthrough di dalam hati. Tiba-tiba ada sebuah lompatan. Selama ini seolah-olah kayak pertumbuhan rohani. Pengenalanmu akan Tuhan terbatas gitu-gitu aja. Tapi hari ini ketika saat menyembah ini. Ada breakthrough, ada terobosan. Tiba-tiba ada sebuah kelegaan. Ya, dirimu mengetahuinya. Tuhan mengkonfirmasinya. Itu Roh Kudus yang memberikan terobosan breakthrough karena respon hatimu benar. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah doa berkat. Tapi sebelum kita terima berkat Allah ini, mari kita bersyukur. Thank you Tuhan buat lawatanmu. Thank you buat suaramu. Thank you buat teguranmu. Thank you buat kasih setiamu sampai hari ini. Aku masih baik-baik saja ya Tuhan. Sekalipun aku terjatuh, aku tak sampai tergeletak ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang menopang aku. Thank you Jesus, thank you. Sungguh besar kasih setiamu. Sungguh besar kasih karuniamu biar berlimpah-limpah di hidup kami. We love you Jesus, we love you. Terimalah berkat ini. Wajahku tertuju kepadamu. Aku menyinarimu dengan kasih karunia. Kekuatan. Yes. Aku melihatmu hai anakku. Aku memelukmu. Ketika engkau merasa sendiri, aku ada di sana bersama denganmu. Terimalah persekutuan yang intim dengan Allah Roh Kudus sampai Maranatha tiba. Dan kasih Yesus Kristus yang selalu memenuhimu. Tak pernah membiarkan pialamu kering. Selalu membuatnya penuh melimpah. Dan berkat rahmat Bapa di surga atasmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.